Shalom, shalom. Kok Kak Mary sendirian aja ya? Sepi nih, nggak ada temen. Siapa ya yang mau nemenin Kak Mary? Kak Mary ambil tali dulu ya. Oke, Kak Mary akan tarik siapa yang akan menemani Kak Mary. Set. 1, 2, 3. Ternyata Kak Kris. Oke, gimana kabarnya Kak Kris? Baik. Luar biasa. Luar biasa. Kita sudah tiba di akhir bulan Januari. Gak kerasa Gak ya kerasa kami. ya. Kayaknya baru aja Kak begadang nunggu tahun baru. Tahun baru udah mau ya. selesai. Sekarang udah mau Januari. selesai. Tapi kita berharap adik-adik di rumah tetap semangat, tetap sehat. Dan tetap setia mendengarkan kita. Benar, jangan bosan-bosan. Jangan Aduh, bosan. Kak Mary lagi, Kak Kak Kris Kris lagi. Karena kita bosan gak sih? Enggak. Nggak bosen kita. Kenapa? Karena kita melayani Tuhan yang setia adik-adik. Dan karena itu kita langsung aja yuk siap-siap memulai untuk ibadah online pada hari Minggu ini. Silakan Kak Kris. Oke, kita berdoa dulu, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau menyerahkan ibadah kita hari ini. Tuhan Yeshua, kami mengucap syukur Bapa Yahweh untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami boleh melewati bulan pertama di tahun 2021 dengan keadaan yang sehat, dengan penuh sukacita, tidak kekurangan suatu apapun. Kiranya Tuhan kami boleh semakin hari semakin mengasihi Engkau. Kami tetap setia beribadah, tetap setia mendengarkan firman-Mu, bahkan untuk melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yeshua, kami mau memulai ibadah kami. Engkau berkati setiap ibadah kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk bangkit berdiri, kita akan siap-siap Kita mau memuji Tuhan. Lagu apa nih Kak Kris yang pertama? Lagu tentang Bapa. Bapaknya siapa? Bapaknya kita semua, bapaknya segala bangsa, yaitu Oke, Bapak Bapak Abraham. Yuk Kak Jimmy. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Tuhan mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Muter-muter, haleluya. Pasti semua sambil menari-nari juga ya. Benar. Sambil memuji-muji Tuhan. Oke, kita langsung puji Tuhan yang berikutnya. Lagu apa kami? Kan ini kita lagi ada di rumah-rumah nih, gambarnya kan rumah-rumah, artinya mengingatkan kita bahwa kita sekeluarga harus cinta sama Tuhan. Yuk Kak Jimmy, ikuti gerakannya ya. Puji tak keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Jangan lupa semua
sekarang waktunya duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah berikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami bisa beribadah kembali di siang hari ini. Tuhan Roh Kudus, tolong kami, jamah hati kami, jamah pikiran kami, supaya setiap benih firman Tuhan boleh kami dengar dengan baik dan kami bisa menaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi. Bye Kak Grace. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Sari di sini. Dan siang hari ini kita akan mendengarkan cerita, dan ceritanya adalah tentang dua bersaudara yang tentunya adik-adik pernah dengar. Siapa ya? Kak Sari kasih clue-nya ya. Dua bersaudara. Ceritanya dari awal Perjanjian Lama. Anaknya Adam dan Hawa. Ayo sebut siapa namanya yang kakak beradik dua itu. Benar sekali, Kain dan Habel. Oke, Kak Sari akan bahas ceritanya mereka sedikit saja dan langsung nanti kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita. Kisahnya tentang apa? Di dalam Kejadian 4, buka yuk, buka. Yang bawa Alkitabnya bisa dibuka, yang bawa HP-nya juga nggak apa-apa, yang ada aplikasi Alkitabnya dibuka. Kita sama-sama buka mulai dari Kejadian 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Adik-adik bisa baca di rumah. Itu kisah tentang Kain dan Habel. Kisah tentang siapa? Ya, kisah tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel ini adalah anak dari Adam dan Hawa setelah mereka diusir Tuhan dari Taman Eden karena tidak taat, yaitu karena mereka jatuh ke dalam dosa. Adik-adik bisa baca di Kejadian pasal yang ketiga ya. Dan setelah itu, setelah mereka keluar, apa yang terjadi? Bahwa Kain menjadi pengusaha tanah. Bisa dikatakan dia seperti petani atau tukang kebun. Dia menggarap hasil-hasil tanah. Sementara Habel tuh jadi peternak domba. Dia menggembalakan domba. Dia menggembalakan hewan-hewannya. Pekerjaan mereka berbeda, yes. Dan tibalah saatnya mereka untuk mempersembahkan hasil yang telah mereka kerjakan. Ketika mereka membawanya ke hadapan Tuhan, Habel membawa hasil-hasil tanahnya, ya kan? Karena Kain ya. Kain mempersembahkan hasil-hasil tanahnya karena Kain kan pengusaha tanahnya. Jadi dibawalah hasil-hasil tanahnya ke hadapan Tuhan. Sementara Habel membawa hasil ternaknya. Di firman Tuhan dikatakan bahwa Habel memilih yang sulung dari ternaknya dan yang tambun-tambun. Oke. Ada kalimat seperti itu, yang sulung dan yang tambun-tambun. Bisa dikatakan bahwa Habel tuh mengerti apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Seperti kriteria-kriteria mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Itu nanti kita bahas pada waktu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan ya. Nah, karena perbedaan persembahan ini ketika dipersembahkan ke hadapan Tuhan, ternyata yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah persembahannya Habel. Habel tuh diterima persembahannya di hadapan Tuhan, tapi Kain enggak. Ketika Kain lihat itu, wah, dia marah, dia sedih, dia jengkel, dia muram gitu kan. Terus masa lo setelah mempersembahkan, istilahnya kalau kita bisa ceritakan untuk di masa sekarang, kayak udah habis dari gereja, habis dari sekolah minggu, itu malah cemberut gitu si Kainnya.
udah habis mempersembahkan persembahan ke hadapan Tuhan, pulang-pulang malah cemberut, nggak tersenyum, kan ada sesuatu yang salah. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Wah, di sini nih, sini. Ketika kecemberutan, kesedihan atau kekesalan hatinya Kain tidak bisa dikuasai, dia tidak berdamai dengan dirinya, justru dia melangkah ke langkah yang lebih dalam, ya, ke langkah yang selanjutnya, yaitu dosa. Kain membunuh Habel. Dari sini bahwa kita belajar kasih dalam persaudaraan itu mulainya tuh dari rumah. Kasih dalam persaudaraan itu tuh nggak muluk-muluk kalau harus istilahnya tuh kasih pemberian yang hebat, yang mewah, enggak, tapi dari rumah. Sejak Kain membunuh Habel, bahkan firman Tuhan mencatat bahwa darah Habel tuh berteriak kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pembelaan kepada Habel. Terus Tuhan menghukum Kain dan mengusir Kain ke tanah Nod. Apa yang terjadi adik-adik? Kain malah tambah menderita hidupnya. Kain tidak menemukan damai lagi karena dia telah mengizinkan dosa itu menguasai hatinya. Nah, buat kita yang bisa belajar saat ini dari kisah Kain dan Habel, kita bisa sama-sama ambil untuk kita bisa kerjakan dalam kehidupan kita supaya kita tidak seperti Kain. Ya, tidak seperti Kain. Tema hari ini adalah mengasihi saudara. Dari Kain dan Habel kita belajar bahwa mengasihi saudara itu penting. Ketika Kain tidak mengasihi saudaranya, dia dimarahin sama Tuhan. Dia tidak mendapatkan lagi berkat sama Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, udah kamu sana, keluar ke Nod. Dibilang Tuhan sama Kain kayak gitu. Jadi kita bisa belajar supaya kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan, supaya kita tidak jadi seperti Kain. Gimana sih usaha-usaha yang kita perlu lakukan untuk kita memulai kasih persaudaraan itu? Loh, kenapa harus dimulai, Kak? Iya, karena kasih itu harus dimulai dari kita. Kasih itu dimulai dari kita. Bukan karena kita melakukan yang mewah, yang wah, enggak. Tapi yang pertama adalah kita bisa baca dari Kejadian pasal yang keempat ayat 6-7. Ini Tuhan sendiri loh yang bilang, dikatakan seperti ini. Bapa Yahweh berfirman kepada Kain, mengapa engkau marah? Dan mengapa mukamu menunduk? Kata Bapa Yahweh kepada Kain. Ayat yang ke-7. Jika engkau berbuat baik, tidakkah akan menengadah? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dikatakan apa? Di depan pintu ada dosa dan keinginannya yang mengintai terhadap kamu. Nah, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ketika kita tidak berbuat baik, ada dosa dan keinginannya di sana. Jadi yang perlu kita lakukan yang pertama, untuk memulai kasih persaudaraan itu, kita berbuat baik. Kita berbuat baik kepada saudara kita, kepada kakak, kepada adik. Tentu dong semua orang pengen dibaikin. Setiap orang pengen dong mendapatkan perhatian yang baik, mendapatkan sesuatu yang gak ada lah orang yang mau dijahatin, ya kan? Masa adik-adik mau dijahatin? Enggak kan? Kita semua pengen dibaik-baikin aja, ya kan? Kalau ada yang jahat kan kita sebel. Nah, gimana kalau itu terjadi pada diri kita? Firman Tuhan kan juga mengatakan, apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu terlebih dahulu. Jadi, kalau kita berbuat baik sama orang, berbuat baik sama saudara ini lebih lagi, masa sih saudara kita mau rela berbuat jahat sama kita? Dan nih, yang nomor 2 nih, berdamai. Kenapa berdamai?
kalau kita udah berbuat baik, ternyata saudara kita masih jahat sama kita. Adik-adik pasti udah mau bilang, ih kak, itu loh kak, kokoku yang jahat sama aku udah baikin. Atau adik-adik bilang, ih meme loh kak, meme loh yang sebel-sebel, udah dibaik-baikin, malah jahat. Adik itu tuh yang rewel terus, adikku rewel terus. Mungkin yang kakaan bilang kayak gitu ya kan. Terus gimana dong? Langkah yang kedua, berdamai. Dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan, jika mungkin hal itu daripadamu, berdamailah. Ya kan? Berdamailah. Firman Tuhan katakan dengan semua orang. Berkati dengan saudaramu juga, berdamailah. Kalau kita udah berbuat baik, masih dijahatin, berdamai. Wis gak apa-apa wis. Wis gak apa-apa wis. Oke, dua hal ini kita lakukan bersama-sama karena memang gak mudah. Untuk mengasihi saudara memang gak mudah. Justru itu, kunci untuk masuk dalam kerajaan surga, menerima berkatnya Tuhan adalah mengasihi saudara. Karena apa? Karena itu memang sulit. Kalau mengasihi orang lain yang lewat gitu, atau kita ngasih sedekah pada pengemis, mungkin kita lebih mudah. Tapi ketika kita memberi ampun kepada kakak kita, adik kita yang rewelin kita tiap hari, mudah nggak ya? Kalau Kak Sari bilang itu tidak mudah. Karena Kak Sari waktu kecilnya dulu suka berantem sama adik-adiknya Kak Sari. Sehingga Kak Sari diajarin, ayo mengasihi saudara. Dan sekarang ketika Kak Sari sudah besar, Kak Sari ingat, iya ya, Kak Sari banyak salah dulu waktu kecil. Dan Kak Sari udah besar gini, udah maaf-maafan sama adik-adiknya Kak Sari. Terus Kak Sari udah baik-baikan sama adik-adik. Karena kita udah saling mengerti. Nah, gimana adik-adik di rumah? Ada sulit ya. Udah mulai inget ya. Aku sebel ini, baru pengen membalas dendam. Ada yang inget gitu enggak? Ayo, ingat ya, berbuat baik. Karena ketika Kain dia mengizinkan ada istilahnya kejahatan itu di dalam hatinya, itu dosa tuh udah mengintai di depan pintu beserta keinginannya. Jadi hati-hati. Mazmur Daud mengatakan, Kak Sari akan tutup dengan ayat ini, ayat yang sering kita nyanyikan. Oh betapa indahnya, ya kan? Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala harum, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Enak ya? Betapa indahnya ya kalau udah terima berkat Tuhan ya. Oke deh, itu dulu sharingnya Kak Sari siang hari ini. Dan kita akan lanjut nanti di kelas Zoom masing-masing ya. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, kembali sama Kak Roy ya. Sebelum Kak Roy akan memberikan ayat hafalan seperti biasanya, Kak Roy mau tanya, kalian sering nggak bertengkar sama kakak atau sering bertengkar sama adik kayak ceritanya Kain Habel? Ayo. Nah, kalau misal kalian sering bertengkar, kalian juga harus ingat dalam ayat hafalan hari ini Mazmur 133 ayat 1, demikian firman Tuhan. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, dan ayat hafalan itu kalian jangan lupa, jangan sering bertengkar sama adik atau kakak ya. Kalian harus rukun ya. Oke. Nanti kalau ada kakak yang tanya, kalian juga bisa jawab. Oke. Dadah.
Nah, adik-adik gimana untuk kreativitas dan hafalannya? Bisa kan? Dan kita akan tutup dulu untuk ibadah LCC kita yang online siang hari ini. Dan kita akan tutup di dalam doa ya. Jangan lupa, habis ini kita gabung di Zoom. Kakak-kakaknya udah nunggu di sana. Iya, dan siapkan kreativitas yang sudah kalian kerjakan minggu lalu atau yang sudah disiapkan juga minggu ini. Nanti ditunggu aja deh. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Ayo tenang dulu, siap-siap dulu. Oke, kita akan berdoa ya. Kita mulai. Terima kasih Bapa di surga karena siang hari ini kami sudah mengikuti ibadah LICC online. Kami percaya bahwa Bapa menemani kami selama kami mendengarkan LICC online. Dan Engkau Roh Kudus yang membuka hati kami untuk kami dapat mengerti dan kami bisa menaati firman Tuhan hari ini. Sebelum kami menutup, kami mau menerima berkat dari Bapa di surga. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan kami mau terima Tuhan berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai dan Roh Kudus yang selalu menemani kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di LICC online selanjutnya. Tuhan memberkati.